这黑雾十分可怕，不可能吧？这也太老离谱了。只是可能需要。我也同意。兄弟们，这那可是连武皇都能。各位，按琴。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-531. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 530. Kemarin, pria bernama Long Tianyi cukup tertarik dengan para serangga roh Qingzhan. Jadi dia pun berencana untuk membelinya. Perkataannya tentu saja membuat para serangga kesal. Alhasil mereka pun mulai meremehkan pria tersebut, karena seberapa hebat kemampuannya sampai bisa berkata seperti itu. Tidak mau dipermalukan seperti ini, Long Tianyi pun langsung saja memulai penyerangan. Akan tetapi semua serangannya dengan mudah para serangga hindari, dan kini malah dirinya yang justru ditekan balik oleh Xiao Yu dan Xiao Hou. Kedua rekan Long Tianyi tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Long Tianyi dimakan oleh para serangga. Perasaan kesal tentu dimiliki oleh mereka, namun ketika mengetahui kalau Qiansu berasal dari aula tim penegak hukum, membuat mereka ketakutan. Di sini dua orang tetua bernama Tetua Luo dan Tetua Ming berencana untuk bekerjasama dalam menghancurkan penghalang yang ada di depan sana. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di saat Xiao Yu berbicara dengan Qingzhan, terlihat kalau semua orang hanya senyum-senyum saja. Sepertinya Xiao Yu masihlah belum tahu apa yang dia perbuat. Akhirnya Qingzhan mulai sadar kalau Xiao Yu baru saja membuat kesalahan, yang mana awalnya dia itu yang berbicara dengan Qingzhan melalui transmisi suara. Akan tetapi dia malah mengirim transmisi suara itu kepada semua orang yang ada di sana. Jadi karena itulah mereka tahu apa yang sedang ia bicarakan dengan Qingzhan. Xiao Yu pun meminta maaf karena ia masihlah belajar menggunakan transmisi suara. Ia juga tidaklah tahu kalau semua orang bisa mendengarnya. Untung saja orang-orang di sini dan juga para tetua tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Jadi Qingzhan akan berdiskusi bersama mereka. Ia yakin orang-orang ini pasti sudah tahu kalau tempat itu tidak hanya terhalang oleh sebuah formasi, namun juga terdapat kabut hitam. Jadi cukup sulit untuk bisa menghancurkannya. Xiao Yu pun mendekati Qingzhan untuk memberitahunya kalau kabut hitam ini bisa meningkatkan kekuatan ia dengan Xiao Hou. Jadi para serangga bisa mengatasi kabut tersebut. Mendengar hal ini membuat orang-orang di sana terkejut. Sedangkan bagi Tetua Ming dan Tetua Luo menganggap kabut itu terlalu menakutkan. Mereka bahkan sudah beberapa kali mencoba untuk menghancurkannya, namun tetap tidaklah bisa. Sebenarnya arah yang mereka ciptakan mampu menarik sedikit demi sedikit asap kabut itu. Tapi jika menggunakan cara tersebut akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk bisa menyerap habis asap kabut hitam. Itu sama saja dengan memakan waktu setengah tahun. Tentu saja mereka tidaklah bisa membuang waktu terlalu lama di tempat tersebut. Karena jika hal ini terjadi, maka sama saja dengan membuang harta lainnya. 老大，这黑雾呢？这黑雾十分可怕，不可能吧？这也太老离谱了。只是可能需要。 Tetua Luo menanyakan apakah Qingzhan memiliki cara untuk bisa mengatasi semua ini. Qingzhan memberitahu kalau ia bisa memecahkan masalah itu dalam kurun waktu 3 hari saja. Dia bisa menjamin kabut hitam dan formasi di dalamnya bisa dia selesaikan. Perkataannya tentu saja membuat Tetua Ming terkejut, karena waktu itu sangatlah cepat. Ia pun penasaran apa yang diinginkan oleh Qingzhan. Qingzhan menginginkan bagian 50% dan dia jugalah yang harus memilih pertama kali.
Persyaratan itu membuat orang-orang di sana mulai berpikir apakah ini sepadan atau tidak. Bagi Qin-Chen, 50% harta yang akan mereka dapatkan jauh lebih berharga dibandingkan waktu setengah tahun. Cahaya ruang yang ada di dalam sana juga sangatlah layak untuk bisa mereka miliki. Perkataan Qin-Chen sangatlah masuk akal. Tetua Ming mencoba menawar 40% untuk bagian Qin-Chen. Untung saja Qin-Chen tidaklah mempermasalahkan hal tersebut dan akan membuat kedua tetua setuju. Dan membuat kedua tetua setuju menerima tawarannya. Sedangkan orang-orang lainnya juga setuju. Dengan begini maka Qin-Chen bisa memulai rencananya. Xiao dan Xiao Yu pun diminta untuk memimpin para serangga demi memakan kabut hitam itu. Dengan jumlah serangga sebanyak ini, kabut hitam di sana seakan-akan tidak ada artinya lagi. Melihat pemandangan itu tentu saja membuat orang-orang di sana terkejut. Karena serangga yang Qin-Chen miliki hampir 70 juta. Mereka masihlah penasaran apakah kabut ini bisa mereka lahap atau tidak. Karena sosok Martial Emperor saja pasti akan kesulitan ketika bersentuhan dengan kabut hitam. Tapi sepertinya semua itu tidaklah berpengaruh kepada para serangga. Penyerapan pun terus mereka lakukan. 我也同意。兄弟们，这七，那可是连武皇都能。 Perlahan-lahan namun pasti kabut hitam mulai menghilang dan kita pun diperlihatkan dengan susunan teleportasi. Xiao dan Xiao Yu merasa begitu kenyang. Qin-Chen dan yang lainnya pun bisa melihat kalau terdapat susunan formasi yang begitu besar. Setelah semua itu, Xiao dan Xiao Yu pun disimpan karena mereka harus beristirahat dulu. Tetua Ming dan Tetua Luo menjadi begitu terpukau dengan apa yang sedang mereka lihat saat ini. Begitu pula dengan orang-orang lainnya, karena tidaklah butuh waktu lama bagi mereka menghilangkan kabut hitam. Formasi yang ada di hadapan mereka merupakan formasi teratas tingkat 8. Walaupun semua larangannya sudah terungkap, tapi bagi Tetua Ming setidaknya mereka membutuhkan waktu 1 bulan untuk bisa membukanya. Mereka pun bertanya bagaimana cara Qin-Chen mengatasinya dalam kurun waktu 3 hari saja. Qin-Chen meminta mereka untuk mengikuti perkataannya. Tetua Ming merasa kalau Qin-Chen juga adalah seorang master formasi. Qin-Chen tidaklah menyombongkan hal tersebut karena dia hanya mengetahui beberapa hal saja. Kini adalah giliran Qin-Chen yang akan menunjukkan bagaimana kehebatan dia dalam menghancurkan formasi itu. Setelah mengeluarkan kekuatan, Qin-Chen meminta orang-orang ini untuk mengatur posisi yang akan dia siapkan. Mereka paham dan saat jugalah Qin-Chen memulai aksinya. Orang pertama yang bertindak adalah Qiansu dan dilanjutkan oleh orang-orang lainnya. Mereka melancarkan serangan ke titik yang telah Qin-Chen arahkan. Dengan begini, semua orang di sana pun telah saling bekerjasama. 各位，按秦。 Tetua Ming masihlah penasaran dengan apa yang Qin-Chen lakukan saat ini, karena dia menganggap ini cukuplah berbahaya. Qin-Chen menenangkannya. Karena jika formasi itu tidak dapat dihancurkan dalam waktu 3 hari, maka perjanjian sebelumnya akan dia batalkan. Sepertinya Qin-Chen ini sangatlah yakin bisa menghancurkan formasi tersebut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.